Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Tuntun Widianti, episode 41. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di audio podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Semoga keluarga Sayaga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berkelimpahan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Saya akan menyampaikan tentang kesehatan menurut persepsi psikologi. Keluarga Sayaga, menurut psikologi, kesehatan adalah keadaan seseorang yang sejahtera, yaitu seseorang yang mampu mengatasi tekanan hidup sehari-hari, serta mampu bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi pada lingkungan sekitar, dan juga mampu menjalani kehidupan yang memuaskan. Nah, definisi ini termasuk juga pada aspek-aspek berikut, seperti yang pertama adalah aspek kesehatan secara fisik. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik tubuh seseorang. Aspek-aspek seperti pola makan yang sehat serta olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga berat badan yang seimbang merupakan bagian dari kesehatan fisik. Psikologi mengakui bahwa kesehatan fisik yang baik dapat memberikan dasar yang kuat untuk kesejahteraan mental dan emosional kita. Nah, yang kedua adalah kesehatan emosional. Kesehatan emosional ini juga melibatkan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan baik. Ini juga termasuk dengan kesadaran diri ya, dan pengaturan emosi serta kemampuan untuk berurusan dengan stres dan tantangan kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga adalah kualitas hubungan sosial. Nah, hal ini melibatkan kualitas hubungan dan interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Kesehatan sosial mencakup kemampuan untuk membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna, serta memiliki dukungan sosial yang kuat, dan juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara positif dalam berbagai situasi sosial. Yang keempat adalah kesehatan pikiran. Hal ini mencakup kesehatan mental secara umum, termasuk dalam kondisi seperti kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Kesehatan pikiran mencakup kejelasan pikiran. Yang keempat adalah kesehatan pikiran. Ini mencakup kesehatan mental secara umum, termasuk kondisi seperti kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Nah, kesehatan pikiran mencakup kejelasan pikiran juga dan kemampuan untuk fokus serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Yang kelima, kesehatan finansial. Ini juga penting ya, karena hal ini juga melibatkan manajemen keuangan yang baik, termasuk kemampuan untuk mengelola anggaran, mengurangi stres keuangan, dan merencanakan untuk masa depan secara bijaksana.
Kesehatan finansial juga berdampak pada kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Yang keenam adalah kesehatan spiritual. Hal ini berkaitan dengan pencarian makna dan tujuan dalam hidup, serta hubungan seseorang dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Apakah itu berupa keyakinan agama, spiritual, atau prinsip-prinsip yang mendalam. Nah, kesehatan spiritual dapat memberikan rasa kedamaian, harapan, dan pemaknaan dalam hidup. Jadi, secara keseluruhan, psikologi juga mengakui bahwa kesehatan tidak hanya tentang keadaan fisik seseorang, tapi juga melibatkan keseimbangan dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, kewargian Sayaga, demikian penjelasan dari saya mengenai kesehatan dari persepsi psikologi. Semoga bermanfaat. Salam eling waspada, lan Sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.